Baiklah, hari ini kita akan masuk dalam ibadah pembukaan pelatihan penyiapan proponen angkatan 19. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus ya sudah ada di sini. Ya, ini doa teman-teman semua dan kita bersyukur semua boleh sampai dengan selamat. Ini siapa di sini nanti? Oh, memang tadi kosong ya? Apa perlu saya di situ? Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah pembukaan hari ini akan dipimpin oleh Ambe, Pendeta Luther Taruk. Jadi kita punya 2 Ambe, ya. Jangan panggil mereka Mas Bro ya. Apalagi kakak. Ya, apalagi kakak ya. Jadi ada Ambe Pendeta Luther Taruk yang akan memimpin kita dalam doa ibadah pembukaan sore hari ini dan ada Mas Tom. Ya, ada Mas Tommy. Saya panggilnya dia Mas Tommy. Jangan panggil Mas Tom ya, apalagi yang sudah pernah ya. Jadi ya, saya panggilnya Mas Tom, hanya saya yang boleh, yang lain tidak boleh panggil Mas Tom. Itu yang lain hanya boleh panggil kakak Tommy. Tapi panggil kak Tommy, kakak Tommy nggak boleh gitu ya. Ya, Kak Tommy akan mengiring musik hari ini dan Kak Seni. Ada yang mau panggil Indo boleh, ada yang mau panggil Kakak Seni boleh. Akan jadi liturgis. Kalau saya jangan dipanggil ibu ya, saya merasa tua padahal saya masih muda. Oke, ya kami berikan kesempatan. Selamat datang yang dinanti, kesayangan calon proponen gereja Toraja angkatan 19. Sukacita? Mari bangkit berdiri. Kalau ada sukacita, kalau ada kegembiraan, biarlah semuanya itu menjadi wujud bahwa sungguh nama Tuhan yang dimuliakan tapang kei tu sangan napuang ilan kapayungan. Salam dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Yesus Kristus turunlah atas kamu sekalian. Dan bagimu juga. Di bengki aktu tu latontong kakak kaleta, pemarana kaleta, ta pada sesola tomak budi, talung pulau misa. Umparampoi langan puang kumua inang mati iri kalemi opuangku tu benti renganku di gua daangku kasih listrik. Dan
kami senyum dari sini dan kami juga senyum. Beberapa saat lalu kita sama-sama tegang. Ya, kita berdoa dulu sebelum pengumuman dan refleksikan firman Tuhan. Tuhan, kami berada di sini sekarang. Itu karena Tuhan saja. Tuhan yang merancang hidup kami. Tuhan yang merancang pekerjaan melalui kita ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai sebuah proses penyiapan dalam pertemuan yang telah melewati sebuah proses yang begitu menentukan. Selama 6 minggu kami bersama di sini dalam pertemuan kami para pembantu. Kami ingin berjalan bersama ya Tuhan, dan kami mengawali perjalanan ini dengan ibadah ini. Dari dalamnya didasari oleh firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Tuhan, taruh dalam hati pikiran mulut hamba yang hamba sampaikan, supaya yang hamba sampaikan sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan yang hamba sampaikan ini mengambil tempat di hati, di pikiran, dalam diri kami semua. Layakkan hamba dan pakai hamba ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kata surat apa tuh? Kita pamit tuh. Oh, saya pakai tadi kemana? Dan untuk kita baru. Keluaran atau kata surat pasal 3 ayat 10 sampai 14. Aturan di titik-titik ini baca kita harus surah Madatul. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 14. Ia moto mai moko angku suako male menolo lako Firaun amu solani sunda mai tondok Mesir tu tahunku. Ia moto to Israel maka kami tulusa lako puang nakua tahu apa tak te angkula penoloi Firaun siala usolan to Israel tasul lama tondok Mesir maka dami tupuang nakua inala kurandoko sia yamote uladadi bisa tanda lako kalemu kumua aku usuako yamu usulan tasul tu bangsa ia tolan main Mesir la menomba kami langan komatua daud tani teyate maka nami tubusa lako puang matua ngakua ya kenampuna lako to Israel angku makada lako kumua aku te nasuana kapenombanna nene tololomi saya lako kalemi Anna mikutana kutau ya tomai nakua bindara sana. Na apa laku pebadian lako karena maka dani tupuan matua lako Musa nakua aku den tuinan denna
sia naku apa susu te lamu pokada lako to Israel kumua aku den tu usona saya lako kalemi. Bahasa Indonesianya ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Teman-teman, saya suka pakai istilah itu, teman-teman, akrabkan dengan jarak. Meskipun dari segi usia kita sangat berjarak. Beberapa saat lalu, lembaran-lembaran tisu itu menjadi basah. Siapa yang sempat cabut tisu lalu dipakai untuk air matanya waktu wawancara? Rahasia, rahasia ini tuh rahasia. Ya, contohnya saya dulu kepegang ibu ini, mas yang kiri pada bulan untuk saya pada yang kalian dalam melayani. Tapi susi mau aturan pada itu diterima. Isu yang sempat bahasa itu adalah sebuah saat atau momen penting dalam hidupmu. Amin. Kenapa nyala itu isu lalu menjadi bahasa? Sahabat kita ikut. Matumba nih memulai jadi panitia. Kan tidak, lalu kamu menengok ke belakang, kan? Ke masa lalu, entah kapan itu dimulai, startnya di mana, entah. Tapi waktu itu kamu menengok ke belakang, kan? Mengungkapkan dari hatimu kepada Tuhan dan kepada kami. Dan hari ini sebuah titik perjalanan hidupmu, sebuah titik yang ditandai sebelumnya dengan tisu basah. Ya, hari ini sebuah titik yang sangat berarti khusus bagi kamu dalam perjalanan hidupmu, mulai dari masa lalu. Hari ini, saat ini, sebuah titik perjalanan dalam hidup. Saya mau tanya, di titik ini, hari ini, mengawali proses penyiapan diri untuk menjadi seorang proponen dan seterusnya di pendeta. Jadi pendeta kan? Bukan memang kenyataannya tidak mulai jadi pendeta. Bukan memang ini. Daripada merata kita bingung dalam kasih kepada, tapi kami yakin, ya, kami yakin. Nah, sekali lagi di titik sekarang ini, hari ini, kamu berada di sini untuk sebuah proses khusus dalam hidupmu. Sebuah pertanyaan. Apa keyakinanmu yang begitu berharga, yang begitu kian gak kepuas, dan keyakinan ini sangat besar pengaruhnya dalam hidupmu selanjutnya untuk yang kamu jalani? Apa kira-kira? Sebuah keyakinan yang begitu yang gak kepuas dalam hidupmu, dan keyakinan ini
akan memberi pengaruh yang luar biasa, bahkan memberi kekuatan yang luar biasa untuk perjalanan hidupmu selanjutnya. Apa kira-kira? Coba renungkan. Sebuah keyakinan. Apa? Ada yang sudah bisa jawab? Sebuah keyakinan dan keyakinan ini kalau ya teh yang mau dengan ya mau modal apa itu? Kaya enggak kapoliu dan pengaruhnya besar sekali. Keyakinan ini juga adalah sumber kekuatan bagi kamu. Apa? Saudara-saudara mau tebe? Dak bilang deh persoalan baterai itu teh. Ayo. Apa? Apa keyakinan itu? Keyakinan pada dirimu. Apa? Ini bukan wawancara ya. Ya. Sudah lewat itu dengan tisu basah. Apa? Apa? Memang kemudian tadi. Coba, apa? Sebuah keyakinan yang memang harus kamu yakini, dan keyakinan ini kalau ente yang mau pan kebanggaan apa? Tuhan. Ya? Tuhan. Dia pasti meyakini Tuhan. Dalam kaitan dengan Tuhan ada sesuatu. Apa? Ya? Apa? Kemuliaan Tuhan, anugerah, penyertaan. Ada satu kata dari itu. Panggilan. Apakah saudara-saudara saat ini sudah meyakini bahwa saya dipanggil Tuhan? Ayo. Diyakini Tuhan saya betul. Nah, kenapa tidak bilang tadi? Ya kan? Saya meyakini setelah perjalanan panjang sampai saat kemarin ada tisu basah lalu muncul nama, lalu lain kuyur, tetapi tak mengontrol, kan? Pemerintah akan terperkan. Sekiranya saya ini yang paling berharga buat saya. Panggilan Tuhan atas diri saya. Tak yang mau doa itu. Panggilan Tuhan atas diri saya. Uyuh. Kan masa bayang kau tahu yang oleh ya mulai nama tes tulis tes wawancara. Kira-kira tadi bisa ngerikan itu berbeda ke masa bayang. Oh serius. Lalu Tuhan akan menjawab, kan? Ya kan? Dan kepada kanak teh, tak sipakan ada ragu ke masih ada ragu, ya? Ini keyakinan bahwa Tuhan panggil saya, ya kan? Oh yang nanti apa meyakin teh? Tapi saya katakan tadi ini sangat kuat pengaruhnya, sebuah kekuatan. Dan dari ITG ini kami perkenalkan yang namanya pendekatan AI, appreciative inquiry. Kita harus mampu melihat hal-hal yang berharga, yang besar dalam hidup kita. Dan apa kalau kita sekarang ini panggilan Tuhan, ya, panggilan Tuhan, ya. Yang kita mau siapa dong? Kalau saya dipanggil Tuhan. Saya berada di sini sekarang karena saya dipanggil Tuhan. Amin. Untuk dia siapa yang minta kepada dikata amin. Ya. Dan kami tidak paksakan. Dan itulah kita berproses. Nah, sekarang
yang paling mendasar dalam menerima panggilan Tuhan. Apa? Yakin kan saya dipanggil Tuhan? Apa dalam panggilan ini yang sangat mendasar? Apa? Perhatikan tadi Musa dipanggil ya. Kan mudah alasan Musa nak aku tahu apa lagi kata doang nak lebih tambah ya saya pun dia tanya ulama nak na Firaun inilah soalnya subelato dan macam-macam. Satu di antara alasan-alasan Musa adalah apa? Ini kira pun aku nak putarin atau istilah pindah dari ratu puang dengan itu dolota itu soal Musa. Siapa namanya? Kenapa Musa bertanya seperti itu? Kenapa? Musa ragu. 400 tahun Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada mereka ini. Berapa generasi? Nah kalau saya datang mengatakan bahwa Allah nenek moyang kita pindah itu, siapa dia? Dan sebenarnya Musa juga dalam proses apa? Ada proses mengenal Tuhan. Ya. Menarik. Musa bertanya, kalau mereka bertanya kepadaku, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah dan moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Siapa dia? Oke, kami masih kenal turun-temurun. Ada Allahnya nenek moyangki dulu. Nenek moyangki Abraham sekian, tapi itu sudah asli. Siapa dia? Nah, menarik saudara-saudara. Ini kan bukan nama, kan? Aku adalah aku. Ya, dalam bahasa Toraja, aku dan aku ada dan aku ada. Ini kan bukan nama, kan? Bukan. Menariknya apa? Musa tidak bertanya lagi apa itu misalnya telepon. Nami kutana buka ya kena kutana ini minta salami pada susito. Ini menarik. Tuhan juga tidak jelaskan apa artinya ini. Kenapa? Dan aku pengotor Kalimantan Musa. Nanti kau di sana mulai menghadap Firaun mengenal siapa aku. Nanti di sana lewat berbagai mujizatku 10 tulah dan bagaimana setelah kamu keluar dari Mesir, siapa aku? Artinya apa saudara-saudara? Tuhan ingin dikenal. Dalam panggilan Tuhan ini, siapa Tuhan? Ini hal yang sangat mendasar buat kita. Yang dipanggil Tuhan. Siapa Tuhan? Itu kan? Siapa Tuhan itu? Dan ini juga buat Musa. Siapa Tuhan itu? Nanti Musa makin kenal siapa aku. Siapa Tuhan itu? Ketika mulai menghadap Firaun. Siapa Tuhan itu dalam 10 tulah? Siapa Tuhan itu ketika mereka tiba di Laut Teberau, lalu Firaun dengan 650 tentara kereta kudanya dari sana. Laut terbelah dua. Mereka lalu siapa aku? Ya, ini poin penting sekali, teman-teman. Ya, jawab panggilan Tuhan. Siapa aku? Dalam proses yang kita tuh di peladaian dulu Bang Budirogi kan? Ya. Tapi mari di sini kita pada pribadi. Di sana mungkin masih belajar ditangkap kognitif, ya. Mata kuliah kan? Siapa Allah? Tapi sekarang bukan lagi tidak pada tahap kognitif lagi. Dari pengalaman hidup. Perjalanan bersama di sini mudah-mudahan 6 bulan ini juga. Dan selanjutnya nanti di jemaat
ini Tuhan memperkenalkan supaya Tuhan mau supaya kita kenal Dia. Ada sebuah video tapi tertinggal tadi untuk saya di rumah. Ya. Kisah ini sampai laut terbelah dua. Lalu di situ Tuhan katakan, Musa, kamu harus percaya aku. Juga percaya bahwa aku yang memanggil kamu. Percaya itu. Tidak ada setengah-setengah pirami tapi kalau di sana kata, lebih sekarang putuskan dipanggil atau tidak. Ya. Daripada dapat. Sebab ini sumber kekuatan ini. Ya. Saya mau saksikan sedikit. Pertama mau di pertama jemaat, saya tidak mau menentukan pengen atau tidak mau saya. Kenapa? Kemanapun saya ditempatkan, asal Tuhan yang panggil saya ke situ. Karena kalau Tuhan panggil saya ke situ, pasti Tuhan tidak biarkan saya. Dan mari saudara-saudara ini, ya, yakini saya di sini sekarang bukti bahwa Tuhan telah menjawab doa saya. Selama ini saya berjuang, bahkan mungkin orang tua turut berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan menjawab. Apa jawab Tuhan? Tuhan memanggil saudara-saudara. Dan dalam panggilan Tuhan ini, satu dari sekian hal ialah makin mengenal siapa Tuhan. Selamat menjalani proses ini. Tuhan berkati. Amin. Begitu jelas firman Tuhan menyapa. Benarkah bahwa suaranya yang memanggil setiap dirimu atau memanggil setiap diri kita itu terus terdengar sehingga sampai saat ini tidak lagi dalam pertanyaan kenapa saya dipanggil Tuhan, tapi suaranya yang begitu jelas memanggil, dan karena Dia yang telah memperkenalkan, menyatakan dirinya untuk dikenal bersama-sama sebagai warga kerajaan Allah, laku ditolong gereja kerajaan. Kita menjawab panggilan. Toraja
tuliskan di apakah di HP-mu, di catatanmu atau di mana. Dan kamu taruh dalam Alkitabmu satu jawaban atas panggilan Tuhan. Jadi ini refleksi setiap pribadi berdasarkan bagian dari firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi oleh Ahmed. Silakan menulis satu kalimat untuk kamu taruhlah di dalam Alkitabmu atau apalah jawabanmu atas panggilan Tuhan. Adakah satu dua orang yang akan membagikan refleksinya? Silakan. Menurut ilmu kesuksesan, salah satu aspek kita sukses itu ketika dengan sengaja kita memperdengarkan sesuatu yang kita mau supaya itu benar-benar dapat kita hidupi. Sebab psikologinya begini, kalau orang mendengarkan itu sudah satu nilai bahwa narangin tahu masih nah kita aku buahi. Jadi saksikan 1, 2, 3 orang, silakan. Oh ya, bagus kalau di sini, betul. Supaya ya, kondisi bisa dilihat oleh teman-teman. Ya, terima kasih. Nama saya Niklas. Jawaban atas panggilan Tuhan yang sangat saya dalami dan refleksikan hari ini. Saya Niklas dengan sungguh menyatakan, aku selalu menjawab ya atas panggilanmu, dan kini kau memilihku. Utuslah aku dan ubahkan hidupku menjadi lebih serupa dengan Kristus. Amin. Iya, dan ubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ada lagi? Sila. Beliau. Shalom. Nama saya Gamaliel. Jawaban atas refleksi yang saya terima adalah Tuhan yang telah memanggil saya, dan Tuhan yang telah berproses dalam setiap langkah hidup saya. Jawaban saya adalah, inilah aku Tuhan, pakailah aku. Setiap proses yang terjadi dalam hidup ini adalah jawaban Tuhan setiap doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan nyata ya melalui proses suka duka, senang tidak, pokoknya
Soalnya berbagai perasaan, berbagai situasi, berbagai perkara. Gamaliel katakan itulah Tuhan yang hadir secara nyata. Jawab doa. Ya. Oke, masih ada? Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya biasa dipanggil JJ. Respon panggilan Tuhan, pertama-tama karena saya sudah hadir di sini. Kalau misalnya saya tidak merespon itu, berarti saya tidak akan datang di sini. Dan melalui tes proponen, banyak sekali gumul dalam menentukan pilihan. Pertama, apakah harus ikut tes atau tidak? Dan mungkin kalau teman-teman mendengar ini, Bapak Ibu mendengar ini, mungkin saya adalah satu orang yang berdoa, Tuhan kasih dulu, tidak berdoa, Tuhan kasih dulu saya. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya sedang mengikuti tes proponen. Saya tidak berdoa untuk lulus, tetapi saya berdoa, apapun yang Tuhan kehendaki, jadilah itu menurut kehendak Tuhan. Kalau saya lulus, berarti itu kehendak Tuhan, pun kalau saya tidak lulus, itu adalah juga kehendak Tuhan. Sehingga ketika saya dinyatakan lulus, berarti Tuhan yang berperkara atas tes itu, dan selanjutnya Tuhan juga yang akan memelihara saya dalam berpelayanan dan dalam merespon panggilan itu saat ini dan seterusnya. Jadi itu refleksi saya bahwa kalau Tuhan sudah menyertai dari awal, maka Tuhan juga akan menyertai selanjutnya. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Bisa keluar ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sesti Kopang dari Bapupuk. Yang menjadi respon atau jawaban saya atas panggilan Tuhan singkat saja, tetapi bagi saya ini sangat menguatkan saya, bersemangat kepada saya untuk melayani Tuhan. Jawaban saya itu, ini aku Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak. Siapa tahu masih ada yang begitu mendesak. Sebab sesuatu yang mendesak itu yang dalam bahasa Toraya, yang sekat, yang tanah bisa membantu, dan itu bisa menjadi sesuatu di dalam yang mengganggu. Adakah yang sekat sekali mau menyampaikan? Ya, kita akan mendengarkan sapaan dan sambutan sekaligus. Kita hadir di institut, jadi tuan rumah akan menyambut kita. Kita akan jadi bagian keluarga Institut Teologi Gereja Toraja. Dan Bapak Direktur Institut Teologi Gereja Toraja yang terhormat, saya sebut namanya, Bapak Pendeta Dr. Alpius Pasulu akan memberikan sambutan dan sapaan bagi calon, masih calon ya, jangan mengaku proponen ya, calon proponen angkatan 19. Saya lagi mempersiapkan diri untuk juga menyambut sekaligus untuk kegiatan. Saya sangat tidak mempersiapkan 2 hari ini. Bagaimana cara begini? Kalau tidak, itu ranahnya BPS. Jadi seharusnya salah satu anggota BPS hadir. Biasanya Pak Kedua, Pak Musa Sepompong alias Musik, atau kalau tidak Pak Cengkumi yang sempat gara-gara tapi entah apa hari ini. Oh, sudah datang ya. Oke. Mungkin ada kegiatan beliau yang lebih mendesak. Tentu itu semua untuk Gereja Toraja. Kita di sini untuk Gereja Toraja yang sedang dilakukan
Pak Sekun Kriya Toraja. Jadi sampai pada tangan saya yang membuka, itu artinya Pak Sekun tidak datang. Ini sambutan yang paling spesial menurut saya, buat teman-teman. Setelah menyambut beberapa angkatan proponen dan proponen juga calon proponen dan juga pendeta. Karena sebenarnya spesialnya malam hari ini itu bukan karena apa ya? Menurut saya bukan hal yang positif karena saya terlambat. Jadi saya menahan untuk terbeban untuk yang tentunya sudah hadir. Selamat datang Pak Sekun. Tepat waktunya hadir. Jadi saya baru masuk, mungkin teman-teman melihat mata saya agak tinggi ya. Biasanya lebih putih dan lebih cerah kelihatan, yaitu aslinya, tapi agak tinggi karena masih ngantuk. Bersama tukang kemarin kita persiapkan sesuatu buat proses yang kita mulai hari ini. Kita begadang terkait dengan dapur dan juga beberapa hal yang akan sulit kita lakukan kalau teman-teman sudah dalam. Jadi cukup mengganggu dan itu kita upayakan bisa selesai walaupun harus begadang. Bersama pengurus ITGT kami menyambut teman-teman calon proponen Kriya Toraja angkatan 19, angkatan yang tentu dinanti-nanti kehadirannya di sini, dan kita akan berproses bersama selama kurang lebih sesungguhnya atau fullnya 6 minggu, tapi kemungkinan karena banyak hari raya ya, jadi kita bersama hari raya kita akan berproses dalam waktu 7 minggu di sini. Itu waktu yang bisa kita katakan lama, bisa kita katakan singkat, tergantung cara teman-teman mengalami dan menikmatinya. Tapi kalau kami sudah biasa yang begitu-begitu. Mau terasa lama, mau terasa cepat, itu sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab kami oleh BPS Kriya Toraja yang diutus untuk melayani di unit kerja Institut Teologi Kriya Toraja. Unit kerja ya. Ya sobat itu di sana biro, unit kerja, LPG. Aku pernah jelaskan di Pak Sekun. Dan dengan sukacita melihat wajah-wajah baru ini, menarik sebenarnya kalau wajah-wajah baru ya. Kalau lama sudah kenal jadi ya, wajah-wajah baru itu selalu menarik. Melihat wajah baru tentu lebih penasaran lagi bagaimana karakter kepribadian. Kalau kita berjumpa di dalam wawancara, sesungguhnya kebenarannya kalau menurut Pak Sekun itu baru 60%. Bisa diri Anda yang Anda perkenalkan di dalam wawancara bisa lebih bagus dari yang kami kenal di wawancara, bisa juga lebih kurang bagus dari yang kami kenal di wawancara. Walaupun itu kami sangat bersukacita, kita berproses bersama, kita malah nambah 2 tenaga pendamping ya, selain pendamping yang teman-teman sudah lihat, tapi 2 pendamping yang kita persiapkan. Nanti ketemunya di hari, mungkin hari Senin, Selasa atau ini ya, yang khusus akan mendampingi di basis dan heart to heart. Ada istilah lain dari heart to heart, head to head. Jadi itu kita berlaga bersama dengan hati dan hati. Itu saja
yang bisa saya sampaikan, welcome, you are welcome di DGT. Itu nama yang kemudian tidak hanya menjadi rumah calon pendeta atau proponen atau calon proponen, tapi juga pendeta Gereja Toraja. Jadi ini milik Gereja Toraja tentunya, tetapi secara spesialnya yang mempobanoi yang tiada calon tadi seorang tadi. Jadi merasalah apa sangat atau merasalah menjadi tuan rumah, bukan benar. Pun ketika nanti selesai nanti statement saya di awal, merasalah sebagai tuan rumah. Jadi dan ada kok maka mau penyiapan tahap ketiga di urapi tahu ambil sendete benemmi. Kari yang tapi bang tu bolang tanah kolam pun na darator. Tiru itu bolang pefrai. Makaroro. Di awal kami mengajak untuk kesadaran itu, sehingga apapun yang kita lakukan dalam proses di sini adalah proses di rumah kita sendiri. Amin. Amin. Selamat datang sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, setelah dari yang muda-muda, dari Bapak Direktur, ada Pak yang dituakan. Bapak, ini Bapak udah tua ya? Ya, ya ada ini. Kami bingung antara Bapak ya, jadi ada Ambe dari Badan Pekerja Sinode ini yang sangat kita nantikan hari ini karena ini bisa tidak terbuka Pak ini kalau Bapak tidak hadir. Jadi terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini Bapak Pendeta Dr. Christian Tanduk lagi. Ya, dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan pelatihan calon proponen Angkatan 19. Ya, dibuka Pak. Ya. Pada tempat saya. Sebenarnya Pak Direktur seharusnya ada sedikit tersinggung dengan kembali ini. Kenapa karena demikian Pak Direktur adalah yang tipikal berdasi dan saya yang bertipikal pekerja karena baju ini ada yang meminta sebenarnya baju yang saya kenakan ini karena dia dianggap sebagai legend bersama dengan topi karena dengan topi yang itu juga karena ada beberapa momen awal dari ada beberapa video dan awal dari live streaming di TS Channel dulu menggunakan ini. Dan ada yang meminta sih bilang ada bang Robin, bang. Baik, saya melihat wajah-wajah pemberi harapan. Semoga bukan PHP. Selamat datang, salam hormat untuk rekan-rekan di IP. Pak Yahya dan juga Pak Taruh sebagai orang tua kami. Saya sebenarnya jam 3 tadi sudah ada di sini, tetapi kemudian saya kembali untuk satu hal. Saya berusaha untuk kembali tepat waktu, tetapi di dekat Karasik ada yang kecelakaan dan saya selalu ingat pesannya Pak Amai, do good to others and it will come back to you in incredible ways. Jadi saya berusaha untuk melakukan kebaikan itu karena oh gitu ya. Jadi saya akan bawa dulu beliau kita terbawa dan setelah itu kembali. Dan umat Tuhan yang hampir 600.000 sekarang ini menantikan hamba-hamba Tuhan yang memiliki jiwa mistik, yang menghadirkan hadirat Tuhan dalam setiap perjumpaan dengan saudara-saudara, bukan hadirat yang lain. Teman-teman datang di sini kita harapkan membawa sebuah harapan yang baru,
Sekarang ada 1182 jemaat segereja Toraja, dan teman-teman nanti akan bergabung di sana. Nantinya kalian setelah 2 tahun kena poelo po, nami poelo itu ya tergantung kasih elo anak puang atau soalnya elo tanya itu kan elo anak mana puang atau nanti no kaki kekat udah siapa segala macam kan elo anak mana puang atau tapi kayak lagi elo itu kan elo atau kapan hari sebenarnya mudah biar tuh harapan tuh kayak elo atau hari tetapi lagi pasti elo tuh elo anak puang atau soalnya elo itu kan bahasa orang kan itu pakai elo artinya nala elo ini siapa tahu minta terjemahkan itu nala elo aku teh apa ambil liur putih. Dan ya, berharap nantinya bahwa teman-teman akan menjadi pribadi-pribadi yang orang akan mengatakan ketika aku berjumpa dengan dia, dikata siapa Tuhan, aku berjumpa dengan dia, serasa aku berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai terjadi semua aku berjumpa dengan dia, serasa aku berjumpa dengan Bapak ya. Dan memang pelayanan kita berat teman-teman. Dengan Pak Ketua 2 dicek-cek di personalnya jemaat-jemaat yang mungkin nanti akan dilayani oleh proponen. Aku dulu mau bawa mata dulu membayangkan situasi benar. Jadi tapi saya percaya teman-teman ini adalah petarung. Minimal petarung seleksi dong. Yang dulu itu mungkin sedikit berurai air mata lah. Air mata ke mau seleksi kedua, seleksi ke tisu basah, tisu jadi basah, bukan tisu basah tapi tisu yang jadi basah. Ya 2 seleksi ini pun saya berhadapan dengan tisu basah di rumah, tisu yang jadi basah di rumah bukan tisu yang jadi basah tetapi handuk yang jadi basah. Karena anak saya yang ikut seleksi 2 kali minggu orang tak ada lulus koyam, kata tuh kamu dulu tak Amerika ada lulus kan aku pokoknya tadi apa elo anak puang atau tuh nabit nilai lako tim seleksi yang waktu itu muncul dan kita bersyukur untuk setiap kesempatan untuk memberikan kepada kita untuk mengambil karya di dalam pelayanan Tuhan. Teman-teman datang di tempat bukanlah sebuah tempat kerja, tapi ini adalah tempat di mana kita membawa diri kita seperti perjalanan Tuhan Yesus kemarin Male Tama Yerusalem Ba Matena. Dan perjalanan saudara-saudara datang ke rumah ini adalah sebuah ibarat perjalanan Bale Ba Mateni. Jadi kau bimba Mateni teh sebenarnya. Karena sesungguhnya ketika teman-teman di sini, selama di sini saudara-saudara akan mengidentifikasi bagian-bagian mana yang menjadi hak asasi saudara. Mau ya itu hakku, ya itu hakku, ya itu hakku. Kamu akan mengidentifikasi hal itu. Karena itu nantinya akan dicabut dari saudara ketika setelah menjadi seorang pendeta dan lutut di hadapan Tuhan. Dan secara keseluruhan hak saudara ada di tangan Tuhan untuk diatur oleh gerejanya. Sehingga tak bila makan, ya menurut aku, ya menurut aku. Nantinya untuk kita melakukan semua karya-karya pelayanan berdasarkan pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja berdasarkan firman Tuhan. Kau yang tadi rata buat pada onak kamu masalah tosal untuk semua ayat nabi menurut aku susi teh. Malah kalian dapat gereja gereja kemui menurut aku susi teh, menurut aku susi teh. Dan sendiri kadang-kadang teman-teman banyak keputusan-keputusan gereja yang sebenarnya kita dalam pimpinan hukuman adalah sosial ya teh. Bahkan kami sekarang dalam BPS ada 9 orang, tidak setiap hal bisa 100% orang menerima sebuah ide, tetapi ketika dia telah menjadi keputusan maka langsung dia mengatakan apa keadaan Tuhan Yesus, pokok Yesus, apa keadaan kira Paulus semua kita melakukan sebuah menjalankan sebuah spiritualitas yang namanya spiritualitas kenosis, kemudian pasangan khusus kita, kok ya khusus mengatur gereja, narata gereja lakukan, kok ada khusus dong, kalau khusus dong saya kok kita selalu nasa atau ada banyak hal yang akan diaturkan oleh gereja kepada kita. Yang nama seleksi itu motong, pokoknya apapun komitmen kemana saja. Tiba-tiba melampai latihan 1 minggu terakhir tas semua saking itu. Ini ada mahku, ada gidinginku, ada kimat. Apa itu tempo kan itu masih kasih itu. Mau siap untuk melakukan sesuatu, dia bilang ada alergi dinginku, ada kareku, ada macam-macam. Ada dulu itu. Nantinya baru kamu akan bilang, tabete, itulah yang akan terjadi. Pokoknya tak siapa nanti lah dipakai rara-rara susul Pong Yesus, apa dan nam toh, nah pemati Pong Yesus itu pak kalau adalah kita, nah pemati Pong Yesus itu pak kalau adalah kamu, nah maksudnya itu. Nah pemati Pong Yesus itu apa kalau adalah kompongan adalah gereja Toraja, dana kamu tuh
kemarin bala-bala itu apa anak pemati pong Yesus itu apa gorok dari kuat tadi di kuat how much do you love me di kuat apa dia kira ketapa-tapa naman dari situ peluang naman dari situ tapi di kota ini pong Yesus di how much do you love me dia kemudian merentangkan tangannya menyerahkan dirinya pasang badan untuk menerima apapun supaya bukan kita yang terkena oleh berbagai terpaan walaupun kita harus memikul salib kita tapi salib na pong Yesus itu lagi pasar salib tafakin nasi kita ya salib na pong Yesus bilang bawah dan gitu. Saya kira itu teman-teman semua, selamat datang di rumah untuk tumbuh bersama, rumah untuk membentuk diri, membentuk karakter dan juga spiritualitas. Jangan sampai kemudian kita berteriak Tuhan, tapi kita tidak pernah percaya kepada Tuhan. Karena saya selalu mendakwa diri saya bahwa Kristen kau selalu bicara tentang Tuhan, tetapi apakah betul Tuhan itu ada di hatimu dan menguasai dirimu dan menguasai kata-katamu, menguasai setiap keputusan-keputusan yang kau ambil, sehingga nantinya kita tidak akan mengatakan bahwa aku susi nate aku keadaanku susi te yang aku nate. Saya kira begitu teman-teman di TGT, selamat berkarya. Tidak dalam banyak waktu yang cukup kami boleh ada bersama dengan saudara-saudara, tetapi percayalah doa kami bersama dengan saudara-saudara di sini. Siapa yang sudah punya anak? Tuh. Belum mau, belum lantaran apa? Siapa yang sudah menikah tapi belum punya anak? Ya, tapi kok tahu sudah dulu teh. Oh, di mana kamu jadi bukan bisa? Karena ya tadi buka ulang mendongeng jembatan Singki itu di jembatan itu pikiran atau membayangkan perjalanannya seandainya aku bisa sulit. Bahkan itu tak ada kena madin tahu sih dia nolak. Tak ada kena madin saya tu dikunjungin di Serang. Sama sih DP Yong itu tak ada madin do kemarin. Khusus kita tak saya bilang dipakai rara-rara daripada di kampung Yesus sampai dipakai rara-rara melaksanakan misinya. Nah ini deh kita cukup menahan diri dulu untuk berbagai hal yang menurut kita ini adalah hak saya dan hak asasi saya. Baik teman-teman, salam dari semua pengurus sinode, salam sayang, salam kasih untuk adik-adik semuanya. Kita berdiri. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu pendeta, rekan-rekan pendamping, pengurus PGT, kita ada di sini pada saat ini hanya untuk dan oleh kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena itu dengan mengucap syukur kepada Allah kehidupan, pelatihan calon pemimpin gereja Toraja pada angkatan ini kita buka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, bersemu Tuhan umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, berseru bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkah bagi dunia, dan biasalah makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Baik, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada teman-teman. Bapa di surga, sungguh merasakan tidak bersatu di awal dari sebuah perjalanan di tempat ini bagi anak-anakmu sekalian ini.
pesan Tuhan melalui firman-Mu, pesan Tuhan melalui firman-Mu Bapak Direktur UTGT, pesan Tuhan melalui BPS yang disampaikan oleh Sekretaris Umum dan Profesional, dan pesan Tuhan dalam keseluruhan ibadah ini sungguh luar biasa ya Tuhan. Awal dari sebuah proses di sini. Kami berdoa ya Tuhan, kami sebagai pendamping, pakai kami Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, untuk tugas panggilan bersama berjalan dengan calon perempuan ini di tempat ini selama 6 minggu. Saya berdoa juga ya Tuhan, beri mereka para calon perempuan ini semangat, kesungguhan, hati yang sungguh-sungguh merespons Tuhan di sini, merespons panggilan Tuhan, diwujudkan dalam kesetiaan, kesungguhan mengikuti semua proses ini. Semua yang Tuhan pakai kiranya berkati. Selain pendamping juga yang hadir akan menyampaikan materi berbekal. Tuhan melengkapi kami semua bersama. Keluarga kami yang kami tinggalkan, Tuhan mengawal dan pelihara mereka selalu. Bahkan juga orang tua kami, saudara-saudara kami. Ada beberapa yang langsung diantar oleh orang tua ke sini oleh saudara. Sungguh itu menghadirkan kekuatan, kesan tersendiri bagi kami. Bagaimana kerinduan orang tua juga Tuhan jawab dengan dimulainya pengertian ini. Bagi anak-anakmu sekalian ini, juga orang tua kami yang jauh dari kami saat ini, pelihara mereka ya Tuhan dalam kuat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami berada di sini juga karena tebakan doa mereka selama ini. Jerih lelah mereka, keringat mereka, dan mereka akan terus berdoa untuk kami juga. Bapa di surga, ini doa kami. Ampuni kami ya Bapa. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di awal tadi kita sepakat untuk memberi persembahan di ibadah pembukaan ini. Maaf kepada pendamping yang belum tahu tadi. Mewujudkan salah satu baris dari dan jadilah berkat bagi dunia. Sebelum ke dunia secara umum, ada di antara kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan oleh kita juga. Mars ini akan mengiringi untuk musik mars untuk mengiringi kita memberi persembahan sebagai wujud kepedulian kita menjadi berkat bagi sesama di antara kita. Memberitakan Injil Kristus di dunia.
Napua mura umpama sake kumi sia ungkatirunai kumi. Napua mura umparangi kumi lindona sia ungkaturuturi kumi. Napua mura umpatirang kumi lindo masukana sia umpasiria kumi kama rampasan. Amin. Sende-sende ki iso nasang. Apa ya tula mendadi penggaronto sana kasendianta yang tu sende paiman lako tua. Ini kami pendamping Institut Teologi yang akan bersama-sama berproses bersama dengan teman-teman kurang lebih 7 minggu ke depan sampai tanggal 20 Mei. Mungkin akan panjang kalau dibayangkan, tapi semoga bayangan teman-teman tidak sesuai harapan, semua akan panjang. Jadi saya perkenalkan atau mau memperkenalkan diri sendiri ya, Bel? Iya, saya nggak mau. Pasti banyak yang sudah kenal saya. Saya pendeta Yahya O. Dipanggil ambil pendeta Yahya saya. Maka di makin tambahkan. Panggil lupa.
Baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Pasti juga sudah banyak yang kenal saya. Tidak ya? Ya, saya Pendeta Stefanus. Boleh dipanggil Stefanus. tidak. Oh iya, Stefanus membalik. Semua bermasalah kalau disingkat, jadi ke Anus masalah, Step masalah, jadi Stefanus saya. Pak Pendeta Yahya sudah punya cucu. Ibu guru agama ya. Pacarnya dulu dari kampus. Saya lanjutkan sampai Tambai ya guru agama juga, tapi gurunya mahasiswa di Staten di Brenda. Ya, salah satu hal dia berhasil menyeleksi dan juga merekrut seorang yang bukan orang Toraja dan warga gereja Toraja, sekarang bergabung menjadi warga gereja Toraja. Beda. Jadi mulai teman kuliahnya dulu, pacarnya juga dari kampus dulu, dari S1 lalu S1 lagi kayak S2 juga mereka pergi sekolah sama-sama pacaran. Saya Christian, istri saya pendeta di jemaat, jadi kami ada dari kampus juga. Mulai dari semester 1 di S1 di pacaran saya pendeta. Oh, tidak dapat. Terima kasih. Ya, mereka bertiga ini sukses di kampus. Dapat pasangan di kampus, saya kok dapat di luar. Gagal di kampus. Ya, artinya bukan dari ya, veterinari. Saya. Tapi mamona kamu, bukan itu. Kamu tahu deh pacaran dari kampus. Ya, tapi sebetulnya ada pilihan. Mau menyaksikan kesetiaan. Ya. Saya kira Atas pilihan. nama saya tadi sudah banyak disebut-sebut dalam ibadah. Itu tertarik ya. Oke bro, sis. Panggil kakak, kata atau apa? Dari dulu saya merasa senang sekali dipanggil kakak. Dari dulu sampai suatu ketika pendeta Christian Tanduk pernah menyampaikan, saya lupa peristiwa apa itu, maka mentua Moki, dan waktu itu saya sendiri terheran-heran, bahwa nanya sama dong ya Pak. Tapi sampai pada akhirnya waktu konvensi 11 yang lalu, dia tuh berkutuk pun merasa sama tua, karena si temona tuh pendeta, apa aku tahu tandai, dan saya betul-betul waktu itu kayak inang matotong mau aku balik. Nah akhirnya sebenarnya kalau dipanggil Indo, dan duka magian pulang sama enak bahasa Toraya kayak di PKM itu tahu kan, bukan sekedar bahwa dia ibu, tapi sesuatu yang ya kata Herman tadi bilang ambil dari BPS berarti dituakan. Tapi pada akhirnya saya membiasakan diriku, kalau ada yang mau panggil Indo, mungkin juga kutanggakan amsus tekwa, mungkin karena dia sendiri yang merasa risih, sehingga memanggil saya Indo, dan saya yang harus menyesuaikan ya. saya yang harus menyesuaikan diri dengan boleh tentang untuk menama Tuhan. Akhirnya saya menyesuaikan telinga saya, menyesuaikan perasaan saya, dan pada akhirnya kemerdekaan adalah hak setiap orang. Saya dipanggil kakak akan senang sekali, dipanggil Indo pun akan senang sekali, atau kalau ada panggilan yang lain. Sekali lagi, kemerdekaan adalah hak setiap orang. Yang jelas orang menyapa itu berdasarkan rasa kedekatannya.
gampang sekali nama saya diingat karena saya lahir hari Senin dan daerah Seni. Dikeren-kerenkan bangkan nanti kalau Senin, jadi Seni, kakak Seni kah, Indo Seni kah, terserah mana yang dirasa itu mengungkapkan kedekatan kita. Terima kasih. Milo. Baik, saya Tom Supriyanto. Kalau Ambek dan kakak-kakak tadi menikah dengan teman kampusnya, saya juga pada akhirnya menikah dengan teman kampus, tapi kampusnya berbeda. Dari kampus yang berbeda, dia dari kesehatan dan sementara kerja di sama-sama kampus. Teman kampus tapi beda kampus. Itu, terima kasih. Dipanggil apa, bro? Pak Pendeta bisa juga Kak Tom. Terima kasih. Jangan kak, gitu ya. Harus kak, gitu ya, yang bahaya. Apalagi Kak Tom ini memang punya aura yang luar biasa gitu ya. Apalagi kalau main musik. Jadi bisa disingkat, Ambek ya bohong. Pak Step itu tidak mau sekali singkat, susah. Ambek ya Pak CT, Ambek Luta. Jangan singkat sama Kak Seni, bahaya, siapa? Jangan singkat. Ya, saya Pendeta Helma Pasulu, teman-teman biasa panggil Kak Helma, Kak Emma, terserah. Yang lain dapat pasangan di kampus, yang sama kampusnya saya dapat pasangan, puji Tuhan, di jemaat. Kan selalu ya, Pak Sep itu selalu bagi tips ya. Jadi saya dulu menangis waktu mau dikirim ke Merampak, tapi ternyata di sana merau-merau, ya bukan menangis, merau-merau. Ya, tapi ternyata mistisnya di situ. Ya. Kan karena mistis, jadi segala hal dalam itu mistis ya. Jadi, hari ini teman-teman di sini berproses dengan mistis, kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi 7 minggu ke depan. Sama berproses, masih ada Pak Alpis Pasulu, Pak Direktur. Dia memang seksi sibuk, jadi biasakan teman-teman dengan Pak Alpis ya. Jadi dan jangan kaget tiba-tiba dia muncul urus air, tiba-tiba iya. Jadi memang dia seksi umum, jadi Pak Dir tapi segala hal dia urusin. Jadi itu hebatnya direktur di Institut Teologi Gereja Toraja. Dan kalau mau jadi direktur, teman-teman harus mampu mengerjakan segala sesuatu holistik ya. Jadi itu yang kami bisa perkenalkan. Tapi yang pasti masih ada Ibu Pendeta Malni dan Ibu Pendeta Jona Luther yang akan bersama-sama nanti mendampingi di basis, karena Ambek Luta mungkin seringkali ada kesibukan di luar. Ambek Luta sudah emeritus tapi juga melayani di sini. Jadi nanti akan ada Ibu Pendeta Maldi dan juga Ibu Pendeta Jona ya, dan bukan hanya basis ya, Ibu Senia. Jadi nanti karena dua Ibu Pendeta ini juga punya latar belakang konseling, teman-teman silakan nanti yang mau berkonseling yang tidak harus di basis tapi butuh pelayanan konseling khusus ya. Bisa ke Ibu Pendeta Maldi dan Ibu Pendeta Jona. Silakan dulu Bapak Ibu. Jadi hati-hati, nanti ini hari pertama saya buat kalian tertawa dulu ya. Nanti masih akan ada siksaan-siksaan selanjutnya di sini. Ya, kita kenalan singkat. Jadi singkat saja nama dan kemudian asal dari mana. Singkat, satu orang cukup mungkin sekitar 10 detik ya. Jadi nama dan dari jemaat mana. Shalom. Nama saya Darina, dipanggil Rina. Saya dari Jemaat Limbong, Klasis Buah Kain. Terima kasih. Rina. Terima kasih. Nama saya Filia Amelia Kasinda, boleh dipanggil Fidia. Saya dari Jemaat Pemraka, Klasis Solendrang Timur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hermiati Rizjin Tony Lembang. Saya lebih akrab disapa Ati dan saya berasal dari Jemaat Limbong Tiron, Klasis Sesian. Terima kasih. Iya, ini semua mata untuk. Halo, nama saya Agustinus.
berasal dari Bituang, Jemaat Pari, Klasis Bituang. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hutpidiat Fridairi. Biasa dipanggil Pidia, bisa juga dipanggil TVRI. Karena nama saya juga itu ada TVRI-nya. Hutpidiat Fridairi. Ya bisa dipanggil Pidia Pak. Saya berasal dari Jemaat Sion Parepare, Klasis Parepare. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cindriani Rerum, akrab disapa Indi. Saya dari Jemaat Awak Tiromanda, Klasis Makale Selatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Sari Putri, akrab disapa JJ. Saya berjemaat di Jemaat Kepanikan Klasis Tikala. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Sofia Yunis, biasa dipanggil Sofia atau Sofi, asal dari Getingan. Cumannya magang nama Bute, tapi cuma di Silo Getingan karena juga di Silo Makale. Cumannya tidak. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Istimi Kemamuda, akrab dipanggil Ike. Jemaat asal dari Jemaat Minanga, Klasis Mungkene. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Asari, akrab dipanggil Sari, asal dari Sabang, khususnya di Dusun Walu-Walu, Desa Bakka. Asal jemaat di Sion Bakka, Klasis Rokong Sabang, Paidunta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Esther Epin Tulonglo, asal dari Jemaat Philadelphia Bondongan, Klasis Gandang Batu. Terima kasih. Bogi Mino. Nama saya Rufrianto Pak Bembe, kalau itu Raja Dipinang Pak Bembe, dengan ini selalu merani nasama atau Rufri. Tapi yang natoteo bisa menikuah pemahana. Asal dari Jemaat Tok Sapang Klasis Rantai Buah. Dan kalau ada yang bingung, ada Pak Numai bisa jelaskan di mana. Terima kasih. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak Ibu Pendeta. Ya, perkenalkan, nama saya Windira Lawangan Tatu. Asal saya dari Rampitayo, tetapi sama seperti Grace tadi, saya juga berpindah-pindah ya. Sekarang ini kami bersama orang tua saya berjemaat di Jemaat Sion Malimbong, Klasis Malimbong. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sesti Kopang, saya akrab dipanggil dengan Sesti atau teman-teman biasa juga panggil Sesko, Sesti Kopang. Asal saya dari Barpu, saya berjemaat di Jemaat Karunia Klasis Barpu. Terima kasih. Baik, shalom. Selamat malam kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya John Manto. Sebenarnya masih ada dua nama lain dalam Indonesia saya sebutkan. Teman-teman bisa panggil saya John atau Manto. Tapi saya akan lebih senang ketika teman-teman panggil saya Makan. Saya dari Barpu, tetapi beberapa tahun saya tinggal di Mangala. Saya asal jemaatnya dari Gereja Toraja Jemaat Mangala, Klasis Mangala. Terima kasih. Ya, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Monica Jerry da Silondonya. Bukan Londonya, Londona. Ya, saya akrab. Saya akrab dipanggil teman-teman Bonjer, Monica Jerry. Tapi biasa juga dipanggil Monica atau Jerry, tergantung dari kesenangan kita pribadi.
Iya. Ini kantongnya. Saya berasal dari Bongga Karadeng, dari klasis Buah Kayu, tepatnya di Jemaat Gloria Bututanga. Tetapi beberapa tahun ini saya magang di klasis Mekadek Timur, tepatnya di Jemaat Abatu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evilia Serenteng, biasa dipanggil Evi. Saya dari Jemaat Zibata di kampus Tangga. Terima kasih. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Priscilia Audi Pakiding, akrab dipanggil Prisil atau Lia. Saya dari Jemaat Balaba, klasis Makale Kota. Setelah menikah, saya menetap di Jemaat Tikala, klasis Tikala. Terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marilyn Kesi, akrab disapa Kesi. Ya, saya dari Rantetayo, Jemaat Tina Rantetayo, klasis Tapanan Rantetayo. Terima kasih. Shalom, selamat malam kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre Rolando, akrab disapa Andre. Saya berjemaat di Jemaat Komba, sekitar sini, atas itu. Klasis Kesu Talulolo. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Kevianus Alik Karai, biasa dipanggil Otto, bisa dipanggil Alik, bisa juga Karai. Tapi karena Otto sudah banyak, jadi Alik saja atau Karai. Saya dari Jemaat Moriakata Cabang Kebaktian Bertingaluan, klasis Malimbo. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam 110. Ya, perkenalkan, nama saya Gamaliel. Saya biasa tuh buat tahun tambahin biasa ada gama, tapi tidak pernah yang ada yang memanggil dia. Yang ada itu Gama atau Gamaliel bukan. Iya. Biasa bukan tambahin tua ambe dan sebagainya. Di kampus dulu pernah kayak begitu. Iya. Saya berasal dari Jemaat Lebo-Lebo, klasis Simbuan, dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di wilayah pelayanan PI Padangala, Unit 2 di sekarang cabang kebaktian Rate. Terima kasih. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arjun Ope, biasa dipanggil Arjun atau kalau mau juga bisa panggil Ope. Asal dari Bongga Karadeng, khususnya Jemaat Gloria Bututanga, klasis Bokayu. Itu saja, terima kasih. Yo, assalamualaikum kita Salon Asam. Perkenalkan, nama saya Egi Sawito. Yang nak perkenalkan diri biasa nak tahu Beito Jawa, tapi itu raja asli. Biasa dipanggil Egi, juga bisa dipanggil Sawito. Saya berasal dari Jemaat Totalang, klasis Bokin Pitu Kupenanya. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lakbi, biasa dipanggil Lebi, biasa dipanggil Kurang, dan itu nama panggilan akrab yang sering disebutkan oleh teman-teman yang akrab dengan saya dan juga yang ada di sekitar saya. Saya dari Jemaat Bambarate, klasis Masanda. Demikian, terima kasih. Bisa lebih, bisa kurang. Oke, lanjut. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anwar Gani Putra Gini, biasa dipanggil Aan, berjemaat dari Jemaat Rantau, kelas Rantau. Terima kasih.
Ya, selamat pagi dan kita selasa. Perkenalkan, saya Prianto Lembang, biasa dipanggil Yanto. Yang asal kira-kira selain di Kabupaten Kayu, ya sekitar termasuk. Ya. Kalau orang tua ada di Bone-Bone, tapi selama ini lebih banyak di Kayu dan lebih tepatnya di Jemaat Bena Klasis Kayu. Terima kasih. Terus di sana Jeriko Patadianan, asal jemaat Rantela Klasis Sasi, biasa dipanggil oleh kakak ibu pendeta Seti Jerry. Ya, selama bekerja bersama dan diproses bersama. Ya, terima kasih. Ya, selama bumi atau kita selesai. Tapi kami kaliku di sana ini kelas demonstrasi. Ya, tapi sama peluangkan nanti. Selagi di sana di kelas demonstrasi, biasa dipanggil di kelas. Kalau di kampus itu dosen biasa representkan di sana aku. Maka tambahin Nicholas. Padahal Nicholas ya Nicholas. Di kampus di jemaat dipanggil Nicholas. Kalau orang di rumah orang terdekat panggilnya saya Oni. Nama itu bersejarah karena ketika saya lahir kepalanya itu sebesar bola kasti. Apakah di bidang di sana Oni sama Binti. Makanya aku bersemangat itu karena alamat buang sama bisa saya nampu. Asal jemaat Lombongan klasisasi satu kelas dengan kajian kursuan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novianti Lande. Saya sering lebih akrab disapa Novi, biasa juga dipanggil Novlan dan Lande. Ya, tergantung dari teman-teman. Asal jemaat saya dari jemaat Eli Prate, Klasis Ulu Salu. Namun 2 tahun terakhir kemarin saya menjadi tenaga magang di jemaat Nonongan Klasis Nonongan Salu. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windy Nuwatri Pratama. Saya akrab dipanggil Windy. Saya dari jemaat Immanuel Kampung Klasis Makali Tengah. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Habel Pailongan. Akrab dipanggil Habel, bukan Habel yang menghargai. Ya, saya dari jemaat Renganan Klasis Meken. Terima kasih. Ya, selamat malam para pemirsa Salakasan. Perkenalkan, nama saya Lukas Batara, biasa dipanggil Batara atau Lukas. Saya berasal dari Sesian Sulawara, tepatnya dari Jemaat Toe Sariu, Klasis Sesian, Kelas Sumatera. Ya, shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Toti. Saya lahir dan besar di Samarinda, beranggota jemaat di Gereja Teraja Jemaat Bukit Saitun Samarinda dahulu. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelia. Bisa panggil Yaya, bisa Angel, tapi karena sudah punya anak jadi biasa dipanggil Mama Datu. Berjemaat di jemaat itu pasti Rantai Pau. Terima kasih. Panggil mami ya. Jangan dipanggil mami. Ya. Terima kasih sudah datang ke depan. Ya, semoga tidak ada yang terkitab hari ini. Nah, saya pendeta Pius pas dulu. Saya yakin semua sudah kenal ya. Ada yang baru kenal sama saya. Istri saya namanya Uci Sumali, dipanggil Uci. Saya satu angkatan dengan dia di studio itu. Ya, angkatan 2001. Jadi dia sahabat dan salah satu yang juga membuat saya tidak tertarik untuk menjadikannya pacar, apalagi menjadi istri. Karena dia orang Toraja dan dia mahasiswa teologi. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Perkenalan saya dan perkenalan rumah kita ITGP.
Tepuk tangan dong. Soal pemilihan angkatan besok seperti yang sudah-sudah, tidak ada hal yang kita mau bilang biasa-biasa saja, semua hal yang penting. Jadi tak tulikwa hal yang kecil, hal yang besar, semua hal penting. Karena itu doakanlah mulai malam ini doakanlah nama yang kamu mau minta kepada Tuhan untuk menjadi ketua angkatanmu, supaya besok hasil doa itu kita kerjakan untuk kita pilih. Kita akan doa. Kehormatan malam hari ini saya minta Rufrianto Parembe untuk mendoakan kita. Bahkan kamu disuruh berdoa. Kamu terus semangat aku berwanta sampai ambil masa dan surga, terus semangat negara ini maupun dan apa yang Pak Kabromi lakukan semua masa di Sirampun dan Arturo Temo menyediakan semua inang to dipilih makan puang yang untuk di masuk seorang rengi kisorong di katon di odong. Ada bukan membuang ya batu lalakan ayate kan ditambah yanki lagi dari mama ulolong siapa lagi angkaran melo dan itulah lagi batu lago ini makro sebab begitu dia mau buang sakat tu tak kena siami lebihkan dia sewai radukan pun di berkoi kamu tertoran atau batang kaleki petarung itu katuan kemasyarakat solanasan pastakekan tebongi rampungkan katuan ki dari no panai tebongi dan dilembing sebuah kapolomi seantarangan ini pagar bisa lagi pun bitar kemas sampai untuk tebongi Yesus di rampung laku kali ini amin